Salam dan bahagia, Bapak Ibu hebat semua. Hari ini saya akan memaparkan terkait refleksi minggu ke-8 atau demi mingguan dengan model Six Thinking Hats, teknik 6 topi, modul 1.4, budaya positif. Saya Luciana Kristianti Samosir P, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Cepaga, Kabupaten Kota Waringin Timur. Dengan fasilitator saya adalah Bapak Misdi dan pengajar praktik saya, Ibu Dian Evi. Model refleksi Six Thinking Hats atau teknik 6 topi diperkenalkan oleh Edward de Bono tahun 1985. Model ini disimbolkan dengan 6 warna berbeda agar melatih kita untuk melihat satu topik pembahasan dari berbagai sudut pandang. Topi putih menggambarkan fakta atau informasi yang terkait pada pembelajaran yang dipelajari. Topi merah menggambarkan perasaan, topi kuning menggambarkan hal positif yang didapat, topi hitam menggambarkan kendala atau hambatan, topi hijau menggambarkan ide-ide yang muncul, dan topi biru menggambarkan penarikan kesimpulan dan juga membandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fakta, pengalaman terkait mempelajari modul 1.4. Modul ini menggunakan alur merdeka, dimulai dari diri dan eksplorasi konsep secara mandiri. Di mana di sini CGP mulai mengaktifkan dan menggali pengetahuan awal terkait konsep KHD dengan konsep inti dalam budaya positif di sekolah. Dilanjutkan dengan eksplorasi konsep forum diskusi. CGP saling berdiskusi dalam LMS mengenai perubahan paradigma, motivasi, konsep disiplin positif, berbagi pengalaman, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi yang dipelajari secara mandiri bersama rekan CGP yang lain. Selanjutnya akan ada ruang kolaborasi yang dibagi 2 sesi, yaitu diskusi dan presentasi. Dilanjutkan dengan demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan praktik penerapan segitiga restitusi. Dilanjutkan elaborasi pemahaman bersama instruktur dan melakukan aksi nyata. Perasaan saya dalam mengikuti kegiatan ini adalah bersyukur, semangat, senang, serta merasa tertantang. Saya bersyukur dapat melaksanakan pembelajaran dengan lancar dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan semangat. Saya juga senang ketika berkolaborasi bersama rekan CGP dalam memahami bersama posisi kontrol dan studi kasus dalam ruang kolaborasi. Saya juga merasa tertantang dalam menciptakan budaya positif dari hal-hal positif yang telah didapatkan. Saya juga harus mulai membenahi diri saya dan juga mulai memetakan terkait kekuatan juga kelemahan saya agar saya dapat menerapkan budaya positif ini di lingkungan sekolah dan berpihak pada murid. Hal positif dan manfaat yang telah dipelajari adalah saya belajar dan memahami bagaimana membuat keyakinan kelas yang dapat membangun budaya positif dan berpihak pada murid. Memahami bagaimana peran GP dan posisi kontrol guru yang dipilih agar dapat menuntun murid dalam menemukan solusi dan permasalahan melalui proses restitusi. Saya juga mengenali kekuatan diri dan mulai melakukan hal positif yang belum dilakukan, serta memperbaiki diri yang harus diperbaiki melalui proses refleksi pembelajaran dan pembiasaan budaya untuk menciptakan lingkungan positif. Kendala dan hambatan yang saya hadapi adalah perlunya waktu yang lebih dalam menanamkan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya budaya positif di lingkungan sekolah ataupun kelas kepada warga sekolah. Proses kolaborasi atau berbagai tipe karakter orang inilah yang membuat proses penanaman ini memerlukan kesabaran dan dilakukan secara berkelanjutan serta konsisten. Jabarkan ide-ide yang saya lakukan adalah yang pertama, saya melakukan refleksi kepada diri terkait hal yang sudah baik yang harus diperbaiki dan dikembangkan untuk melakukan penerapan aksi nyata terkait disiplin positif di lingkungan sekolah. Selanjutnya saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan konsep budaya positif di lingkungan kelas kepada rekan guru di sekolah. Selanjutnya berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan, murid dan pemangku kepentingan yang terkait untuk membuat keyakinan kelas sebagai acuan penerapan budaya positif serta juga melaksanakan proses restitusi dalam penyelesaian masalah. Dan saya juga mengamati budaya positif yang sudah berjalan di sekolah lain melalui studi digital. Sampailah pada penarikan kesimpulan, di mana refleksi diri membuat seorang pendidik mampu mengukur kekuatan dan kelemahannya. Kekuatan yang ada pada diri akan menjadi senjata untuk menuntun murid dan warga sekolah untuk membangun budaya positif serta lingkungan yang aman dan nyaman.
Kolaborasi yang baik dan kekompakan yang solid antara seluruh warga sekolah jika terjalin dengan baik sebagai aset kekuatan yang ada di sekolah akan mampu mewujudkan budaya positif sesuai dengan tujuan awal saya dalam mempelajari modul 1.4, yaitu terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Berikut dokumentasi Alur Merdeka modul 1.4. Demikian pemaparan refleksi saya. Salam guru penggerak.